Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, di sini kami berdua akan menyampaikan sedikit pemahaman tentang hati. Jika teman-teman searching di Google hati itu keluarnya itu ini organ tubuh. Jadi kok saya tadi searching tentang masalah hati itu tidak ada gitu. Jadi di sini kata hati ini bukan bagian dari anggota tubuh kita, tetapi adalah hati nurani, dimana yang kita bahas yaitu hati-hati dengan hati. Gitu. Nah, hati di sini adalah hati nurani yang memang melekat pada jiwa seseorang, dimana hati ini dalam sebuah pengertian dan memang teman-teman tahu mungkin ya bahwa hati ini adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral dan sistem nilai seseorang. Jadi hati itu sesuatu yang melekat gitu, proses kognitif yang dihasilkan dari perasaan seseorang hingga muncullah emosi, bahagia, sedih, senang, marah, galau, dan lain sebagainya. Itu dihasilkan dari proses kognitif kita yang dirasakan dalam jiwa kita, kemudian dicurahkan. Dan itu semuanya tersimpan di dalam hati nurani kita. Nah, dalam bukunya The World Religions dari Cambridge University Press, hati itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang melekat, yang bersifat ritualistis, mistis, doktrinal, dan institusional. Ritualistis sesuatu yang bersifat keagamaan, yang memang itu melekat dalam hati kita. Kemudian mistis, hal-hal yang bersifat di luar nalar. Doktrinal, sesuatu yang memang ada interaksi dengan diri kita sehingga masuk ke dalam jiwa kita gitu. Lalu institusional, insting seseorang yang itu dihasilkan dari sebuah pemikiran-pemikiran. Nah, jadi pada dasarnya hati itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia sehingga bentuknya itu bisa dirasakan dalam bentuk emosi, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hadis Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Sini mengatakan bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi hati itu sesuatu yang sangat melekat dalam diri kita gitu. Jika kita dibawanya sesuai keinginan kita positif, ruang jiwa kita bernilai positif, hingga yang dimunculkan adalah aura-aura yang positif. Pun sebaliknya, jika kita merasakan atau merespon jiwa kita sebagai hal-hal yang negatif, kemudian berpikir negatif, hingga semuanya itu akan bersifat negatif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman sekalian, karena di sini adalah sesuatu yang melekat dalam jiwa kita, orang-orang muda, orang-orang yang memang masih remaja, yang masih proses pencariannya sangat banyak, sehingga tema ini dikaitkan dengan hati yang didasarkan atas dasar cinta. Nah, mungkin banyak sekali orang-orang yang atau remaja-remaja, orang-orang dewasa
dan anak-anak bangsa gitu yang mengartikan hati ini proses dari cinta gitu. Nah, ketika hati menemukan cinta, sebuah kalimat yang memang sangat relevan yang perlu kita bahas. Ketika hati menemukan cinta, maka cinta itu adalah narahubung ke dalam hati gitu. Nah, ada dua hal yang memang melekat dalam hati seseorang, termasuk dalam jiwa-jiwa muda gitu kan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 207, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya dengan mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di sini bukti seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit meriwayatkan tentang kisah Robiatul Adawiyah yang memang sangat mencintai Allah gitu. Sampai-sampai dia tidak pernah ketinggalan sholat malam gitu. Sampai suatu hari dia itu ketiduran, hingga ketika dia terbangun karena tidak sholat malam dan telat itu sampai subuh, dia menegur dirinya sendiri, kenapa kamu itu kenapa tidur, katanya, padahal saya ingin sholat malam. Ini bukti bahwa ada hati kita yang memang cinta gitu, dan seharusnya cinta itu cinta yang wajib kita cintai, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bernilai positif dan bekal kita untuk akhirat. Lalu ada cinta kepada makhluk Allah. Nah, di sini ada dua hal, teman-teman. Cinta kepada makhluk Allah bisa berproses, atau bisa dalam finish bahagia, bisa juga dalam finish kecewa gitu. Jadi cinta kepada makhluk Allah ini bisa kecewa, bisa bahagia, tergantung bagaimana teman-teman bisa mengelola hati teman-teman sehingga itu menjadi bahagia. Pun sebaliknya, ketika dasar itu kecewa, bagaimana teman-teman bisa mengelola itu dengan baik. Jadi pada dasarnya hati itu sesuatu yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Begitupun dengan cinta. Kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan kecewa, itu tergantung teman-teman bisa merefleksikan diri teman-teman, bagaimana teman-teman mampu menjadikan hati itu sebagai sesuatu yang positif setiap harinya. Nah, agar kita tidak terjebak di dalam hati yang kecewa, karena kan ini judulnya hati-hati dengan hati ya. Jadi gimana proses kita itu menjaga hati, bagaimana kita menjaga hati kita agar senantiasa selalu bersifat positif, senantiasa tidak menghasilkan rasa kecewa, dan senantiasa akan terus membuat dan berproses kebahagiaan yang dicapai. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya, ada beberapa cara untuk menjaga hati menurut Islam. Yang pertama ialah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir ini merupakan salah satu ibadah untuk mengingat dan memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering berzikir diucapkan, insya Allah hati akan terjaga dan terasa semakin tenang. Lalu yang kedua adalah sholat. Sholat dengan memenuhi sholat wajib dan sholat sunnah. Yang terpenting kita melakukan sholat ini jangan sampai menjadi beban gitu. Jika kita melakukan sholat dengan khusyuk, benar-benar menghayati bahwa kita sedang berbicara dengan Allah, sungguh kita akan merasakan betapa nikmatnya sholat itu. Kita juga bisa memanjatkan doa gitu di saat sujud. Insya Allah doa akan mudah dikabulkan sama Allah gitu. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Daripada kita membiasakan waktu dengan memikirkan seseorang yang gak jelas status
dengan kita apa? Lalu kita membiasakan waktu dengan memain game, main gadget. Lebih baik kita gunakan waktu ini untuk membaca Al-Quran gitu. Selain bisa mendapat pahala, membaca Al-Quran ini juga akan menenangkan hati kita. Ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibicarakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, bersyukur sesering mungkin. Bersyukur juga bisa menjadi salah satu cara menjaga hati. Ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkar nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah min dzalik ya. Yang kelima yaitu menghindari berduaan bersama lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal ini bisa mendatangkan fitnah dan dosa. Bahkan tak jarang membuat hati menjadi kotor dengan memikirkan sesuatu yang tak semestinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu yang keenam, menundukkan pandangan. Cara menjaga hati menurut Islam adalah lewat menundukkan pandangannya. Menatap lawan jenis bisa menimbulkan munculnya benih cinta. Bahkan terkadang pikiran-pikiran yang buruk, terlebih jika orang yang kita pandang menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya, maka hal itu sangat berbahaya sebab bisa memicu syahwat. Yang ketujuh, menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajiban setiap muslim, baik itu perempuan maupun itu laki-laki. Dengan menjaga aurat, insya Allah hati kita akan terjaga dan perbuatan mungkar bisa terhindar gitu. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabmu ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu menjaga ikhlas dan sabar. Kunci agar hati terjaga dari sifat-sifat tercela seperti kikir, dendam, atau dengki adalah dengan menjaga ikhlas dan sabar. Sehingga musibah yang kita alami dari kita semata-mata hanyalah ujian dari Allah gitu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah pasti menjanjikan hal itu gitu. Dan sikap sabar dapat membawa kita ke jalan lurus serta terhindar dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Yang kesembilan yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik.
seperti kita mengikuti kajian-kajian kayak sekarang ya, kayak holako, terus kajian-kajian lainnya. Dengan begitu akhlak dan perbuatan kita juga perlahan akan mengikuti dengan baik gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekat kalian. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Ahmad. Yang terakhir yaitu berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Hati kita kadangkala menjadi keruh, gelap, dan terombang-ambing berkat kurangnya kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hidup terasa sulit, seringkali kita menganggap dunia itu tidak adil gitu. Kemudian mencari hiburan-hiburan ke sana ke sini. Tapi malah membuat hati semakin rusak gitu, bukan semakin baik. Ingatlah Allah itu maha baik, teman-teman. Allah mengikuti prasangka hamba-hambanya. Apabila kita berhusnuzon, maka insya Allah juga akan baik kepada kita gitu. Kita harus tetap bersemangat melakukan kebaikan gitu. Semangat menjalani hidup dan percaya bahwa semua pasti akan berjalan dengan lancar gitu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah hati akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Abu Humairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Allah Azza wa Jalla, saya berada pada persangkaan hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin segitu saja. Saya serahkan lagi kepada teman. Jadi teman-teman, closing dari kita, mungkin kita harus senantiasa menjaga hati kita agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang buruk. Pada dasarnya hati itu sesuatu yang sangat melekat dalam jiwa kita. Jadi jika kita ingin membuat hati kita tentram, nyaman, maka perbaikilah segala amalan-amalan yang sering kita lakukan setiap hari. Semoga apa yang kita lakukan akan selalu bernilai positif. Tetap menjaga hati dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.